Arsip Nasional Republik Indonesia mengadakan bimbingan teknis implementasi e-arsip terintegrasi yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timor Tengah Utara. Bimbingan teknis implementasi e-arsip terintegrasi diikuti oleh admin dan penata arsip pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Yang terhormat Asisten Administrasi Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Bapak Dr. Andes Raymondus Taal MM. Yang terhormat Bapak Pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timor Tengah Utara, Bapak Dr. Andes Yohanis Halu MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta bimbingan teknis implementasi e-arsip terintegrasi dalam aplikasi Srikandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Salam sehat, salam arsip. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendaknya pada hari ini kita bisa hadir di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bisa berkinerja secara optimal mewujudkan Indonesia maju menuju tinggal landas nasional. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis implementasi e-arsip terintegrasi yang saya hormati, sekarang ini kita telah memasuki era disrupsi, di mana sebelumnya kita mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ketika kantor-kantor pemerintah tidak bisa berjalan secara optimal, sekolah-sekolah dilaksanakan secara online di rumah, bahkan banyak komoditas kebutuhan masyarakat sulit didapatkan seperti minyak goreng dan bahan pangan yang lain. Namun setelah itu terjadi loncatan-loncatan teknologi, kecepatan pekerjaan menjadi real time. Kondisi sekarang ini sudah berubah. Setelah pandemi kita memasuki era baru. Masa kini tidak akan lagi kembali ke masa sebelum pandemi. Kecepatan pelayanan kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan suatu daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain tentu menjadi beranda NKRI yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, banyak aset-aset daerah harus terus dijaga. Jangan sampai ada tanah kita yang bergeser patoknya, ada hewan atau tumbuhan kita karena rantingnya jatuh ke negara tetangga, kemudian diklaim milik mereka. Kabupaten Timor Tengah Utara harus menjadi kabupaten yang terdepan menjaga marwah bangsa. Oleh karena itu, mari kita berbenah untuk menjadikan daerah Keva ini menjadi smart city dengan listrik yang 100% tersedia, demikian juga dengan jaringan internet. Bapak Ibu peserta BIMTEK e-arsip terintegrasi, sesuai mandat Perpres Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kearsipan yang merupakan salah satu urusan wajib juga memiliki aplikasi umum bidang kearsipan dinamis terintegrasi yang disebut Srikandi. Srikandi dibuat untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional yang berbagi pakai, berbagi data, dan data yang terintegrasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Di antara 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bumi Keva ini yang kami pilih untuk kami beri manfaat agar Srikandi segera dapat diterapkan dan diimplementasikan. Sehingga apabila ada surat-menyurat korespondensi sehari-hari pemerintah, baik itu dari pimpinan pemerintah daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah, tidak akan terkendala dalam pengiriman surat, mendisposisi bahkan dalam pembuatan surat melalui aplikasi. Maka diharapkan adanya peningkatan pada kecepatan pelayanan publik
pelaksanaan proyek-proyek tidak terganggu, dan muaranya tentu saja pada kesejahteraan masyarakat. Kami berharap sekali setelah 2 hari ini kami BIMTEK untuk seluruh OPD di lingkungan Kabupaten TPU Timur Tengah Utara, maka semua OPD nantinya akan beralih dari arsip-arsip yang konvensional yang berbentuk kertas kepada arsip-arsip yang digital, baik pada korespondensi dan penataan arsipnya. Sehingga sebelum bulan Desember tahun 2022 berakhir, Srikandi di Kabupaten Timur Tengah Utara sudah bisa beralih ke versi live. Untuk itu diperlukan kerjasama, sinergi dan kolaborasi bagi seluruh OPD. Sekarang ini bukan lagi saatnya kita ego sektoral OPD. Yang kita harus kedepankan adalah gotong royong dan kerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Timur Tengah Utara yang maju sesuai dengan slogan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, agar segera terwujud e-government di wilayah 3 raja ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dapat terselenggaranya kegiatan BIMTEK Teknis Implementasi e-Arsip Terintegrasi lingkungan Kabupaten Timur Tengah Utara yang bertempat di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kepada Bapak Asisten, mohon perkenan untuk dapat memberikan sambutannya sekaligus membuka acara ini. Dan apabila dalam kegiatan ini kami memiliki banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Kepada Bapak Asisten kami persilakan. Membacakan sambutan Bapak Bupati, beliau sampaikan bahwa yakin Bapak Bupati atau Bapak Sekda yang datang, tapi karena Bapak Bupati dan nanti Bapak Gubernur hari ini dilepas ke Bapak Gubernur sampai Bapak Sekda ada pimpin rapat sehingga beliau memutuskan saya ke sini. Oleh karena itu, para narasumber dan peserta yang hari pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan sambutan tertulis Bapak. Selamat siang. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Pembinaan Arsip RI beserta dengan anggota yang hadir pada kesempatan ini, dan saya hormati para narasumber, yang saya hormati pelaksana tugas Kadis Perpustakaan dan Kearsipan bersama dengan staf, Bapak Ibu beserta BIMTEK, sikapnya hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan teknis aplikasi Srikandi tingkat Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita bersyukur karena atas rahmat-Nya kita sekalian bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini juga saya mengucapkan selamat datang dan sekaligus terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia, khususnya Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelenggarakan kegiatan BIMTEK Srikandi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Semoga melalui BIMTEK ini tujuan mulia untuk memberikan bekal pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek
dalam mengimplementasikan sistem informasi elektronik yang terintegrasi dapat tercapai. Selanjutnya diharapkan semua OPD menggunakan aplikasi Srikandi agar tata kelola pemerintahan dapat efisien, terpercaya sehingga tercipta pemerintahan yang good governance dan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai amanat percepatan dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Aplikasi yang diluncurkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan dibangun bersama Kementerian Pan-RB, Kementerian Kominfo, dan Badan Siber dan Sandi Nasional ini adalah aplikasi wajib dalam pengelolaan arsip yang menjadi penentu tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Sesuai arahan Presiden, aplikasi ini harus diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah dan wajib dilaksanakan. Srikandi sebagai aplikasi menjamin keamanan administrasi negara, sehingga ke depan tata kelola pemerintah bersih, efektif dan akuntabel. Sejalan dengan visi misi pemerintahan Jokowi dewasa ini, oleh karena itu untuk mengimplementasikan semua ini dibutuhkan SDM yang handal di bidangnya. Bila di Kabupaten TTU aplikasi Srikandi ini berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan dapat dijadikan pilot project atau percontohan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti BIMTEK. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, saya nyatakan kegiatan BIMTEK Teknis Srikandi dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Ibu, saya V. Naiboas dari media viral ntt.com. Kita minta 1-2 tanggapan dari Ibu terkait dengan kegiatan BIMTEK hari ini yang diselenggarakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timur Tengah Utara. Mungkin sebelum Ibu memberikan 1-2 tanggapan, Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nurmaningsi, SAPM HUM. Saya adalah Koordinator Kearsipan Daerah 1C dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kedatangan kami ke sini adalah memberikan manfaat untuk arsip terintegrasi dalam aplikasi Srikandi, bahwa kaitannya dengan Kabupaten TTU yang letaknya sangat strategis, berhadapan langsung sebagai beranda negara Republik Indonesia karena berbatasan dengan negara lain yaitu Timor Leste, tentu saja harus mampu bersaing di kancah internasional. Kaitannya antar negara, TTU tidak boleh ketinggalan daripada Timor Leste, harus menjadi smart city. Tentu saja menjadi smart city harus menjamin tersedianya listrik, tersedianya jaringan internet, agar semua aset-aset pemerintah yang ada di Timor Leste tidak boleh ada yang nanti bisa berpindah tangan ke negara lain. Oleh karena itu, agar hal itu tidak terjadi melalui bimbingan e-arsip terintegrasi, maka surat menyurat yang tercipta di Kabupaten Timur Tengah Utara bisa dilakukan secara digital atau tidak dilakukan lagi secara konvensional.
agar agar pelestarian arsip atau arsip terjaga di dalam tempat penyimpanannya, supaya arsip tidak hilang, supaya ada akuntabilitas pemerintah daerah terjaga dan ada transparansi untuk masyarakat. Oleh karena itu, melalui e-arsip terintegrasi dalam aplikasi Srikandi ini, nantinya para pemangku kepentingan, yaitu Kepala Dinas OPD di semua OPD di Kabupaten Timur Tengah Utara, bisa melaksanakan surat menyurat secara elektronik dimanapun pejabat pimpinan OPD berada atau kepala pemerintah daerah berada, bisa tetap mendistribusikan atau memproses surat tersebut, bisa melalui disposisi atau menuliskan suratnya langsung melalui aplikasi Srikandi, sehingga proses kegiatan yang harusnya terjadi di Kabupaten TTU ini tetap dapat berlangsung meskipun pimpinan daerah atau pimpinan OPD tidak berada di tempat kerja, gitu ya. Dengan demikian tidak ada lagi hambatan yang akan terjadi di dalam proses surat menyurat, dan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menikmati hasil-hasil kesejahteraannya, terutama karena meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat. Terkait dengan kegiatan hari ini, itu yang hadir dalam kegiatan itu dari mana-mana saja? Yang hadir pada 2 hari ini, kemarin dan hari ini, adalah dari perwakilan OPD, di semua OPD, dari 42 OPD, yaitu tim penataan arsipnya dan tim admin Srikandi di OPD-OPD. Kegiatan ini apakah diselenggarakan setiap tahunnya atau seperti apa, Ibu? Dalam rangka SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah pusat, dalam hal ini Arsip Nasional, mempunyai kegiatan prioritas nasional, yaitu implementasi e-arsip terintegrasi dalam aplikasi Srikandi. Dan ini sudah dimulai sejak tahun di launchingnya Srikandi 7 Oktober 2020 dan nanti akan berakhir di 2023. Dan karena seluruh kementerian, pemerintah pusat, lembaga kementerian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi ini, maka setiap tahunnya kami melaksanakannya di beberapa daerah sebagai pencontohan. Kalau tahun lalu kami selenggarakan di provinsi, maka tahun ini kami selenggarakan di kabupaten, tapi dengan mengundang seluruh kabupaten kota di dalam provinsi tersebut. Jadi pada tanggal 8 dan 9 Agustus kami sudah mengundang seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur, dan untuk pendalamannya kami pilih Kabupaten TTU untuk lebih mendalami aplikasi Srikandi ini, sehingga di tahun ini Kabupaten TTU bisa migrasi akun layanan BIMTEK ini menjadi nantinya akun live. Jadi secara real mereka bisa langsung berkorespondensi melalui aplikasi ini. Mungkin terkait dengan kegiatan hari ini, mungkin harapan dari Ibu seperti apa? Harapan saya besar sekali bahwa di NTT ini yang baru memiliki akun live, migrasi ke akun live adalah provinsi, dan bulan kemarin yang sudah migrasi ke akun live adalah Sumba Timur. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini di bulan depan bersama dengan ulang tahun Kabupaten TTU juga bisa segera live mengikuti provinsi dan Sumba Timur agar kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi di semua pengguna SPBE itu dapat segera dirasakan. Mungkin hanya ini, Ibu. Terima kasih, Bu. Lalu ada Bapak Ibu mengisi, misalkan di sini ada juga yang kurang isi, pencatat surat, nah itu keliru. Atau
perencana atau arsiparis bidang, tapi posisinya di unit kerja, nah itu keliru ya. Jadi Bapak Ibu ini camkan ya untuk dipahami bahwa ini hanya untuk unit kerja ya, bukan untuk jabatan ya. Kalau unit kerja udah paham ya, pasti untuk pejabat struktural ya, untuk nanti kita isi pejabat struktural. Nah kalau untuk non struktural ini tidak boleh dimasukkan ke sini, ke dalam organisasi atau struktur unit kerja ya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Terakhir apa untuk bab hukum ya, yang berundangan disingkat apa ya singkatan yang kerjanya? Bab hukum. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan menginput jabatan, mau keduanya input jabatan ya. Oke. Nah ini sudah terisi Bu, saya lihat dulu Bu, saya cek dulu. Oke, administrator ini tidak ada masalah. Oke, ini ada kekeliruan dulu ya, tapi ini jangan dihapus ya Bu, walaupun keliru tapi jangan dihapus. Kita cek bagiannya Bu, kita cek bagiannya dulu yang bawah Bu, bagian jabatan. Nah, Bapak Ibu cek di nomor referensi. Nomor referensi ini otomatis akan terisi dengan surat yang sebelumnya, membalas surat sebelumnya ya. Jadi otomatis terisi, nah kan sama ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal unggah file naskahnya yang sudah dibuat di Word tadi. Jadi choose file, kita unggah yang tadi template-nya di download itu saja ya. Jadi rekayasanya Bapak Ibu setelah mendownload template, Bapak Ibu mengisikan isinya, kemudian Bapak Ibu masukkan lagi ke situ. Nah, kita langsung tanpa mengisi, langsung kita upload saja ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini yang diwakili oleh Koordinator Kelompok Substansi Kearsipan Wilayah 1C, Ibu Dwi Nurmaningsi, bersama tim, ada Bapak Rahmat, Bapak Chandra, Ibu Anita, dan Ibu Yesa. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK dari semua OPD tingkat Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga yang saya hormati teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timur Tengah Utara, singkatnya kita semua yang hadir di dalam ruangan ini yang sama saya hormati pula. Pada kesempatan pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena atas perkenannya kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti bimbingan teknis e-arsip terintegrasi di lingkungan Kabupaten Timur Tengah Utara sejak dari hari kemarin hingga hari ini. Sejauh mata memandang, sejak kemarin hingga hari ini, Bapak Ibu beserta baik administrator maupun penata arsip sungguh-sungguh bersemangat dan serius mengikuti bimbingan teknis e-arsip terintegrasi ini sejak kemarin sampai hari ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya banyak hal yang sudah diperoleh dari para narasumber, baik teori maupun praktek. Ya, tentu saja tidak hanya sebatas pada teori dan praktek. Di samping itu pula tentu adanya peningkatan keterampilan kemampuan dan juga
dapat memberikan keterbukaan wawasan terkait dengan pengelolaan ASIP. Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Tui, bahwa tentunya saat ini kita sudah dituntut untuk beralih dari konvensional atau yang sistem manual yang selama ini kita lakukan, kita beralih ke digital, sistem digital atau elektronik. Sehingga dengan adanya aplikasi Sri Kandi ini tentunya menuntut kita untuk kita segera beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Terima kasih untuk kita semua dan selamat siang.